Tiga makna penting kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama saudara, makna penting yang pertama, Yesus naik ke sorga supaya menjadi nyata, supaya terbukti bahwa dia benar-benar Allah. Ketika Yesus naik ke sorga, kenaikan Yesus ke sorga itu kemudian membuktikan bahwa dia benar-benar Allah. Dia bukan hanya manusia 100%, tetapi dia Allah 100%. Dan dia naik ke sorga membuktikan dia Allah. Kisah para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kisah para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga berkata demikian. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dia membuktikan bahwa dia hidup. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-8 berkata begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini tulisan Paulus, dan Paulus bersaksi bahwa Yesus Kristus dia telah mati, dikuburkan, dan kemudian dia telah bangkit, dan kemudian dia menampakkan diri, dia membuktikan bahwa dia benar-benar hidup, dan kemudian dia naik ke sorga, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus membuktikan, menubuatkan tentang kelahirannya. Yesus menubuatkan tentang kematiannya. Yesus menubuatkan tentang kebangkitannya. Dan Yesus menubuatkan tentang kenaikannya. Dan semua yang Yesus katakan, semua yang dicatat di dalam Alkitab, tidak ada yang tidak digenapi. 100% digenapi. Bukan 99,9%. Bukan saudara. Emas murni 99,9%. Ada ya begitu ya. Tetapi ini benar-benar 100%. Semua yang tertulis di dalam Alkitab itu digenapi. Semua perkataan Yesus di dalam Alkitab yang pernah dia sampaikan, semuanya digenapi 100%. Dan karena 100% digenapi, maka dia membuktikan bahwa dia Allah dan bukan sekedar manusia. Dia benar-benar Allah, dan kita menyembah Allah yang benar. Kalau Tuhan sanggup menubuatkan kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya, karena Yesus telah naik ke sorga, kita juga percaya bahwa dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Kalau 100% digenapi, kita percaya juga
kedatangan Kristus pada kali yang kedua 100% pasti digenapi. Yang percaya bilang amin. Ini pengharapan kita, saudara. Kalau kita tidak punya pengharapan yang demikian, maka sia-sia kita jadi pengikut Kristus. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus pasti akan datang kembali, sia-sia kita mengiring Yesus sekarang. Toh kalau mati, nin tahu juga Tuhan Yesus mau datang ambil pak kita atau enggak. Tapi karena Yesus membuktikan 100% bahwa Dia Allah, Dia juga pasti akan datang kembali pada kali yang kedua. Dan kita punya pengharapan. Waktu kita mengiring Yesus, kita melihat kepada pengharapan bahwa Dia akan datang pada kali yang kedua, iman kita terus dibangun. Waktu kita lemah, kita lihat kepada pengharapan di dalam Yesus Kristus, iman kita jadi dikuatkan. Makanya banyak orang Kristen tetap kuat sekalipun dia bergumul. Sekalipun mungkin dia melihat tetangganya yang nyanda datang gereja lebih diberkati daripada dia. Ada yang demikian? Ada. Dia jatuh betul Kang. Nyak bayar perpuluhan, nyak datang ibadah, nyak jaba berdoa, mulu caparuni terus, malah dia lebih diberkati dari kita. Oh, boleh tahu kita sama dengan dia Jo, supaya diberkati. Tapi karena kita punya pengharapan bahwa Yesus Kristus pasti akan datang menjemput kita, bagian-bagian yang kecil ini torang singkirkan, rupa angin lalu. Dan torang akan tetap terus kepada iman kita. Sekalipun Tuhan tidak memberkati hidup saya akan tetap percaya bahwa Dia Tuhan. Sekalipun saya dalam lembah kekelaman, saya akan tetap percaya bahwa Dia Tuhan. Itu iman yang benar, saudara. Kalau saudara datang kepada Tuhan dan kemudian saudara mengharapkan iman, saya percaya Tuhan akan memberkati saya, itu bukan iman yang menyelamatkan. Waktu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sekalipun imanmu kecil seperti biji setawi, engkau berkata kepada gunung ini, tertancaplah ke laut, ke dalam laut, dia akan turut, gunung itu akan tercampak ke dalam laut. Tetapi sebelumnya kalau saudara baca, ada bagian di mana Yesus berkata, percayalah kepada Allah, titik. Baru kemudian itu iman, biji sesawi, Tuhan Yesus bilang. Tapi yang utama adalah iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa Dia Allah, Dia telah datang ke dunia ini, lahir jadi manusia, dan kemudian Dia mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa kita, dan kemudian Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia hidup sampai selama-lamanya, dan Dia telah menyatakan dirinya kepada semua orang, kepada banyak orang, lebih dari 500 orang. Dia menyatakan diri, membuktikan bahwa Dia benar-benar hidup, dan kemudian Dia naik ke sorga, dan Dia menyediakan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ia akan menyertai kita, dan satu kali kelak, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bapa di sorga, Dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua orang yang percaya. Itu iman yang menyelamatkan. Itu tuh Jaba bilang, apakah engkau beriman? Beriman, kiapanya tidak baik. Bukan iman seperti itu, saudara. Iman yang menyelamatkan, iman yang benar adalah iman yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Engkau diselamatkan. Yang pertama, saudara, Yesus naik ke sorga. Dia membuktikan bahwa Dia benar-benar Allah. Dan jangan pernah goyah. Karena begini, saudara, sekalipun ada orang Kristen, sekalipun ada sama Kristen, agama Kristen, tetapi ada aliran-aliran kepercayaan Kristen yang kemudian mendiskreditkan Yesus. Yang kemudian berkata bahwa Yesus lebih rendah dari Bapa di sorga. Kemudian Roh Kudus lebih rendah daripada Yesus. Ada tingkatan Allah Bapa, Allah Anak, dan kemudian Allah Roh Kudus. Sepertinya kalau Allah Bapa 100% Allah, Yesus cuma 99,9%. Roh Kudus 98,8%. Tidak demikian, saudara.
Yesus 100% manusia, dia 100% Allah. Itu iman yang benar. Dan kemudian ada juga yang berkata bahwa tidak cukup cuma Yesus mati di atas kayu salib. Kita orang perlu menambahkan. Kalau kematian Yesus di atas kayu salib mungkin cuma 99,9%. Dia punya kadar keselamatan. Tetapi kita perlu tambah sedikit. Rasul Paulus bilang di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan karena iman 100%, karena kematian Yesus di atas kayu salib, karena dia Allah, 100% Allah. Saudara boleh lupa yang lain, tapi jangan lupa bagian ini. Karena kalau saudara lupa bagian ini, saudara mungkin adalah salah satu orang yang ditulis oleh Matius. Dan kemudian berkata, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Karena kamu gak kenal Yesus 100%. Dia Allah. Cuma 90% orang kenal. Aku tidak kenal kamu. Tapi kita harus tahu bahwa Yesus adalah 100% Allah. Kalau ada orang yang bilang, oh dia enggak 100% Allah, kita cuma boleh ikuti Yesus berdasarkan kasihnya, contoh kebaikannya. Yesus adalah teladan kita, guru yang maha agung, yang semua pengajarannya boleh orang ikuti. Tetapi dia bukan penyelamat. Perbuatan baik kita bisa menyelamatkan kita. Rasul Paulus bilang, kalau ada seorang pun dari salah satu dari rasul ini yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang kusampaikan kepadamu, Rasul Paulus dengan tegas berkata, terkutuklah dia. Karena kita tidak bisa kompromi. Yesus adalah Allah 100%, karena dia telah membuktikannya. Saudara percaya dengan bagian ini? Yang percaya katakan amin. Kita perlu tahu bagian ini, dan kita perlu percayai bagian ini. Yang kedua saudara, makna penting kenaikan Yesus ke sorga adalah kenaikan Yesus ke sorga menempatkan Yesus kembali ke posisinya dalam kemuliaan dan memerintah dalam kerajaan sorga. Ketika Yesus naik ke sorga, Yesus kemudian ditempatkan kembali di posisinya. Saat Yesus datang ke dunia ini, dia menanggalkan kemuliaannya. Dia menanggalkan kemuliaannya dan dia menerima kehinaan. Filipi pasal yang kedua ayat 5-8 berkata, Filipi 2 ayat 5-8 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus secara sadar menanggalkan keilahiannya. Dia setara, equal dengan Bapa di sorga. Tetapi dia kemudian datang ke dunia ini, dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi hina. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Itu kata firman.
Saya ambil contoh sekali lagi ya. Pastor Ramli bilang Yesus itu 100% Allah. Nyandak 99. Mari apa sekarang dia mesti ditempatkan kembali ke posisinya. Dia dikembalikan ke posisinya yang semula. Saya kasih contoh saudara. Tadi pagi saya pinjam contoh Kak Gil. Malam ini saya contoh juga ya. Saya minta izin ya. Saudara, beberapa hari yang lalu kita mengadakan acara kenaikan di pantai Hafa. Bagus ya pantainya ya, yang pergi bagus. Dan kemudian setelah acara semua sudah siap. Setelah acara selesai, kita harus beres-beres ya. Kita beres-beres, orang bongkar-bongkar alat. Dan kemudian saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Kak Gil dengan penuh kerendahan hati, Kak Gil mulai membongkar itu panggung. Yang main musik, maaf ya. Yang membongkar ini Kak Gil. Kak Gil itu adalah direktur PT Trinity. Direktur. Dan kemudian bukan hanya membongkar, Kak Gil juga angkat barang. Dan kemudian bersih-bersih. Apakah dengan demikian, dengan Kak Gil merendahkan diri, kemudian direkturnya hilang? Atau orang dia, oh dia bukan direktur, siapa? Itu sana coba angka-angka barang, rupa babu. Apakah demikian? Tidak saudara. Karyawannya akan tetap memanggil dia bos. Sekalipun mungkin karyawan cuma ada duduk waktu itu dan DP bos angka barang. Tapi tetap mereka akan bilang dia bos kami. Demikian dengan Yesus saudara. Dia bukan berkurang keilahiannya, tetapi dia membatasi, tidak mengambil rupa. Dia tidak mengambil kesetaraan dengan Allah itu, menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan dirinya sendiri. Dan ketika Yesus naik ke sorga, dan kemudian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia dimuliakan dan dia kemudian menjadi pembela kita. Dia dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani pasal yang pertama ayat 3 dan 4 bilang begini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Yudas pasal yang pertama ayat 24 dan 25 berkata begini. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Roma pasal yang ke-8 ayat 33 dan 34 berkata, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Yesus naik ke sorga, dia dikembalikan kepada posisi kemuliaannya, posisi yang semula. Dan tidak hanya demikian, dia tidak hanya duduk pangku-pangku kaki saudara, tidak mengadakan apa-apa.
Dia di sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu dia menjadi pembela bagi kita. Kalau dia menjadi pembela bagi kita, maka kenaikan Yesus ke sorga akan memberikan kita keberanian untuk melangkah dalam iman bahwa kita dibenarkan karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Yang percaya bilang amin. So saudara, kalau saudara punya pergumulan, jangan datang gereja. Tuhan ada jadi pembela di sorga bagi kita. Tapi kita sering diintimidasi oleh kuasa kegelapan. Ngana ndak layak, ngana penuh dengan dosa, Tuhan mau tolak pangana, ngana pedoa Tuhan ndak mau dengar. Orang diintimidasi dengan pikiran-pikiran yang negatif, dan itu asalnya dari iblis. Tetapi kita tahu bahwa kalau Yesus telah naik ke sorga, saya akan datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya, karena Yesus pembela kita. Kalau Allah lihat langsung kepada kita, maka kita seperti kain lara. Kita kotor, kita tidak layak. Tetapi karena Allah melihat langsung kepada Yesus, maka kita dibenarkan oleh karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Disebut kasih karunia karena kita tidak layak menerimanya. Bukan murah saudara. Banyak orang, kenapa? Kasih-kasih karena murah. Bukan saudara, bukan karena murah. Keselamatan tidak murah. Terus dibagi-bagi sehingga ya percuma. Kalau bahasa Malaysia ya percuma. Cuma-cuma. Bukan saudara, kasih karunia justru karena kita tidak bisa membayarnya, kita tidak bisa membelinya, maka itu diberikan secara cuma-cuma karena kita tidak mampu. Terlalu mahal harganya. Dan tidak ada manusia di dunia ini, satupun manusia di dunia ini yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup menyediakan keselamatan bagi kita. Cuman melalui Yesus Kristus. Karena dia manusia, satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Dia anak domba Allah yang tidak bercela, yang tidak bercacat. Satu-satunya korban penebusan yang sempurna menebus dosa kita. Dan kita menerimanya dengan kasih karunia. Tidakkah ini menjadi berita yang terbaik yang pernah kita dengar? Keselamatan oleh iman karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Dia sudah naik ke sorga. Dan dia dimuliakan. Dan dia menjadi pembela kita. Yang ketiga saudara. Makna penting dari kenaikan Yesus Kristus ke sorga adalah kenaikan Yesus ke sorga menarik kuasa supranatural itu berlaku di atas bumi dan memberdayakan semua orang percaya. Kenaikan Yesus ke sorga itu menarik kuasa supranatural Allah. Seperti surga dan bumi itu bersatu. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kenaikan Yesus ke sorga membuat surga dan bumi itu bersatu. Kuasa supranatural di sorga itu berlaku atas bumi. Dan sebagai orang yang percaya, kita perlu mengerti, tahu, dan kita perlu mempercayai dengan iman bahwa kita telah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kalau kita telah diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, maka kuasa dari tempat yang maha tinggi itu ada di dalam diri kita. Kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tidak ada pertobatan yang masif yang pernah terjadi sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul. Di dalam Perjanjian Lama kita mendengar, kita membaca, kita melihat bagaimana orang-orang kudus, orang-orang percaya diselamatkan. Bagaimana sebuah bangsa kemudian diselamatkan, dipilih oleh Tuhan untuk memberitakan Allah yang benar, menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tetapi bagian itu kembali gagal. Dan ketika Yesus datang, Yesus mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit dan dia naik ke sorga, dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka terjadi pertobatan yang masif. 3.000 orang diselamatkan di hari Pentakosta. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Dan kemudian setelah kita membaca sekarang, saudara, tahun 2024 awal, diadakan survei sekitar 2 miliar 320 juta orang itu adalah orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, mungkin kita tidak akan ada sekarang di rumah Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, kita tidak akan bersusah-susah membawa persembahan kita. Tuhan, harusnya kuah ini kita sunat mau kasih persembahan. Karena kita beras di rumah kurang 1 kilo. Orang mau hidup 1 minggu dengan apa? Tetapi karena iman kita kepada Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, kita kemudian bersedia berkorban untuk memberikan bagi pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang di luar nalar pikiran kita, yang kemudian memberikan lebih banyak daripada sebenarnya yang mereka dapatkan. Ada banyak orang yang kemudian mengorbankan banyak, memberikan segalanya. Saya bilang ada orang yang memberikan gedung untuk pekerjaan Tuhan, memberikan mobil untuk pekerjaan Tuhan, memberikan LED untuk pekerjaan Tuhan, memberikan rumah untuk pekerjaan Tuhan, memberikan kursi untuk pekerjaan Tuhan. Rela bangun pagi-pagi memasak supaya orang yang melayani di rumah Tuhan bisa makan. Rela berkorban sekalipun mungkin mereka tidak untung kemarin, tetapi mereka rela memberikan persembahan, memberikan korban syukur hari ini. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Sekalipun tidak dibayar, banyak orang yang rela datang latihan. Salah sadiki leh, Pastor Mara kan Krais, Pastor Ramli Krais, ekspresi sadiki dong Krais. Kalau bukan Roh Kudus, saudara, pefarek leh, so ndak dibayar leh. Kita pejam hari Sabtu mestinya pastor, kita ada mau pacaran. Malam minggu bos. Kalau ndak Roh Kudus, tapi karena Roh Kudus dicurahkan dan dia memberdayakan kita, maka kita sekalipun orang malu-malu, orang juga cerita tentang Yesus. Sekalipun orang cuma punya 2, harusnya orang pikir 2 cukup untuk keluarga kita. Tapi karena kita punya Roh Kudus, kita berbagi untuk orang lain. Ada beras, cuma 2 liter, biar jo 1 liter for ngoni, 1 liter for orang. Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita yang kemudian memberdayakan kita. Dan karena Roh Kuduslah yang membuat kita kuat berdiri teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Sekalipun banyak mungkin tantangan, banyak mungkin cobaan, banyak mungkin tawaran yang menggiurkan, tetapi karena Roh Kudus kita tetap berdiri teguh di dalam iman kita. 3 makna penting ini saya berdoa supaya kita akan tetap mengingatnya, karena ini inti kekristenan, iman Kristen, bahwa Yesus adalah Allah. Yesus terangkat ke sorga dalam tubuh kemuliaan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menjadi pembela kita. Dan Yesus yang sama ketika dia terangkat ke sorga akan datang kembali untuk menjemput kita semua orang yang percaya kepada nama Yesus.
kita semua pasti akan dijemput. Karena dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita, dia akan turun kembali untuk menjemput kita pada kali yang kedua.